من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya terkait mungkin fikih ya, pandemi yang ada di sekitar kita kan sekarang sudah mulai ada perbedaan. Ada masjid yang safnya rapat, ada masjid yang safnya masih renggang. Nah, terkait hal tersebut, apakah misal kita di dekat rumah kita ada masjid yang safnya masih renggang, kemudian ada tuntutan bagi kita untuk memilih masjid yang safnya rapat, atau tidak ada tuntutan tersebut? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi terkait dengan pandemi ini, keringanan-keringanan yang terjadi dan apa yang difatwakan oleh para ulama dan apa yang sudah biasa dikaji dan dibahas, itu keringanan dibangun di atas sebab. Karena adanya wabah yang beredar, dan keberadaan wabah itu dari sudut kuat dan lemahnya, kemudian dari sudut anjuran pemerintah di dalamnya, itu beraneka ragam dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Iya. Makanya di dalam hal tersebut ada keluasan. Antum pun kalau misalnya pemerintah bilang sudah boleh sholat di masjid seperti biasa, tapi masih ada wabah, antum tahu masih ada misalnya, terus antum mengkhawatirkan untuk diri antum sholat di rumah, nggak ada masalah. Itu bisa jadi keringanan. Bisa jadi keringanan. Karena bahaya yang dikhawatirkan. Orang hujan saja, kita khawatir akan diri kita, boleh kita sholat di rumah. Apalagi suatu penyakit yang bisa membawa suatu bahaya. Itu sudut syar'i. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau misalnya di satu masjid, misalnya di peraturan pemerintah sudah dibolehkan untuk rapat, dia mau sholat di situ, boleh saja. Di satu masjid masih renggang, karena memang mungkin ya kasusnya berubah-ubah. Hari ini mungkin tidak ada kasus, besok ada, kemudian ada hal yang baru lagi, dan seterusnya. Dia masih menjaga kerenggangan, ya itu kembali kepada mereka, dan itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Kalau dikatakan normal sepenuhnya itu kalau sudah tidak ada wabah lagi, atau kalau dikatakan bahayanya sudah tidak ada. Iya, semuanya itu dibangun di atas dalil-dalil syar'i. Di pembahasan bahaya, Rasulullah bersabda la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Di pembahasan keringanan, kita itu diberi izin mengambil keringanan. Bahkan Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu cinta keringanan-keringanan yang Dia berikan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Iya. Kemudian tidak perlu ada ribut-ribut di pembahasan. Ini ribut kepada itu, ribut kepada ini. Silahkan kalau ada yang mau beda pendapat di dalam menyikapi wabah, nggak ada masalah. Iya. Tapi jangan merusak di aturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab itu bukan prinsip dari ahli sunnah. Kemudian yang kedua, jangan memberi fatwa seakan-akan antum mufti dunia di Indonesia ini. Semuanya harus mengikuti pendapatnya. Iya, saya serukan kepada para imam masjid untuk begini dan begini. Memangnya kamu siapa memberi seruan? Pemerintah yang punya semua masjid di Indonesia.
Itu nggak diperbolehkan. Kita tahu wewenang kita. Kalau pendapat pribadi silahkan amalkan pribadi, nggak ada masalah. Sebagian sahabat itu di wabah, dia senang tertimpa wabah, wafat dengan wabah. Silahkan kalau antum mengambil pendapat itu silahkan. Jelas ya? Tapi bagi orang yang mengambil kehati-hatian, itu pendapat dipegang oleh banyak sahabat dan kebanyakan manusia di masa itu. Masa disalahkan? Ya tidak bolehlah seperti itu. Ya kita harus tahu posisi diri kita itu di mana. Kemudian yang ketiga, di masa adanya wabah itu masa yang harusnya seorang banyak merenung, memikirkan diri sendiri, bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan. Bukan masa dia memposisikan dirinya untuk ribut dengan manusia, apalagi mencari kesalahan-kesalahan orang atau menjatuhkan dirinya ke dalam dosa-dosa yang lain. Itu tidak cocok ya di dalam makna seseorang itu di dalam apa? Musibah, di dalam sebuah wabah yang dihadapi. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik.